dari situ menantikan janji Bapa. Telah kamu dengar daripadaku, Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi aku membaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri dan menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terakhirlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan mereka, dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang telah naik ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya saudara, ini kita lagi berbicara mengenai kenaikan Yesus ke sorga, ya. Nah saudara, ada banyak hal, ya, ada banyak hal penting yang kita bisa pelajari dari kenaikan Yesus ke sorga ini, ya. Nah saudara, kenaikan Yesus ke sorga itu merupakan sebuah perpindahan tempat, ya, di mana saudara Yesus berada di bumi selama 33,5 tahun, lalu saudara dia pindah, sekarang dia naik masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah saudara, sorga itu merupakan sebuah tempat, ya. Sorga adalah sebuah tempat. Ada orang bilang bahwa sorga itu hanya sebuah situasi, hanya sebuah kondisi, hanya sebuah suasana. Saudara, itu ajaran yang salah. Sorga itu benar-benar ada, ya. Sorga itu benar-benar ada. Jadi Yesus itu benar-benar masuk ke sorga. Dia pindah dari bumi ke sorga. Jadi Yesus itu naik ke sorga, itu artinya bahwa Yesus benar-benar dia masuk ke dalam sebuah tempat sorga. Itu sorga yang nyata. Ya, sekalipun kita nggak melihat ya, tapi itu sorga ada, real, ya. Benar-benar Yesus masuk ke sana. Nah saudara, yang perlu kita perhatikan, yang pertama saudara, bahwa kalau Yesus sampai naik ke sorga, itu artinya bahwa pintu sorga terbuka bagi umat manusia, ya. Nah kenapa begitu? Karena perhatikan saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia putus hubungan dengan Allah. Berarti manusia tidak ada hubungan lagi ke sorga. Manusia sudah tidak punya hubungan ke sorga. Manusia sudah putus hubungan dengan Allah, ya. Jadi semua manusia yang merupakan turunan Adam, semuanya tidak ada terkecuali, ya saudara, tidak ada hubungan lagi dengan sorga. Tidak ada hubungan dengan Allah, ya, putus hubungan dengan Allah. Nah saudara, kalau sampai Yesus masuk ke sorga, ya, itu artinya bahwa manusia telah bisa masuk, telah terbuka pintu kembali untuk masuk ke sorga, ya. Nah kenapa begitu? Saudara, ingat bahwa Yesus ketika dia naik ke sorga, dia bukan lagi satu hakikat, dia bukan hanya sekedar Allah. Ketika dia masuk sorga kembali, dia membawa kemanusiaan. Ingat bahwa Yesus ketika dia turun, waktu dia sebelum turun dia sendirian, maksudnya dia pribadi Allah, dia adalah Allah secara, dia Allah saja, ya. Ketika dia sebelum manusia, dia hanya sebagai Allah saja, dia hanya punya hakikat kealahan. Tapi ketika dia turun menjadi manusia, maka dia menjadi dua hakikat, Allah dan manusia. Berarti ketika dia naik ke sorga kembali,
maka dia bukan hanya sebagai Allah lagi dia posisinya di surga, tapi dia sebagai Allah dan manusia. Berarti kemanusiaan Yesus, saudara, itu sudah masuk surga. Berarti pintu surga sudah terbuka untuk manusia. Karena Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia, supaya dia bisa membawa manusia ke surga, supaya dia bisa mati buat manusia. Jadi kenaikannya ke surga itu membuka pintu bagi umat manusia untuk bisa masuk surga kembali. Ya. Nah, ini saudara, ini berita yang sangat besar. Ini berita yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena saudara, kita manusia yang sepantasnya dihukum. Kita adalah manusia yang layak untuk dihukum, dibinasakan, dibuang dari hadirat Allah, masuk ke dalam neraka. Tapi saudara, dengan Yesus, dia jadi manusia, dia Allah jadi manusia, terus dia naik ke surga. Dia naik ke surga sebagai Allah dan manusia. Jadi ketika Yesus sudah jadi manusia, selamanya dia akan menjadi Allah dan manusia. Ya. Jadi ketika dia naik ke surga itu dia bukan hanya Allah saja. Jadi saudara, hakikatnya sebagai Allah dan manusia itu tidak lagi terpisahkan. Itu sudah menjadi satu dalam satu pribadi Yesus. Jadi selamanya Yesus menjadi Allah dan manusia. Jadi kalau sampai dia bisa masuk kembali ke surga, itu artinya dia sudah membuka pintu bagi manusia. Ya, ingat tujuan Yesus menjadi manusia, yaitu supaya dia bisa menyelamatkan manusia. Ya, melalui dia mati di kayu salib. Nah ini saudara, berita yang sangat penting dalam kekristenan. Ya, kita tidak hanya sekedar beragama. Ada banyak orang beragama, tapi mereka sebenarnya beragama tidak punya tujuan. Apa tujuannya jadi beragama? Untuk apa Anda beragama? Kalau misalnya kita tanya pada kebanyakan orang, saudara nggak tahu tujuannya. Yang penting beragama. Jangan sampai ateis. Ya, tapi saudara, tujuan sebenarnya beragama itu supaya kita tahu jalan ke surga. Bahkan bukan hanya tahu jalan ke surga, tapi bagaimana bisa masuk ke surga. Jadi beragama itu sebenarnya tujuan akhirnya, tujuan tertingginya, ya, tujuan yang menjadi puncak daripada sebuah tujuan beragama, supaya orang masuk surga. Ya, supaya orang bisa masuk surga. Nah, saudara, di dalam kenaikan Yesus, di situ kita bisa lihat bahwa surga itu telah terbuka. Nah, saudara, kita melihat nubuatan dalam Mazmur Daud, Mazmur 24 ayat 7. Kita melihat di sini, saudara, ini sebuah Mazmur yang menyerukan dari dulu, ya, ribuan tahun dia berkata agar pintu gerbang yang tertutup berabad-abad itu bisa terbuka kembali. Nah, saudara, mari kita baca Mazmur, maju lagi, ya. Mazmur pasal 24 ayat 7. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Ya. Jadi saudara, memang sebuah pergumulan, ya, pergumulan. Kalau kita melihat di sini ada sebuah doa yang sifatnya pergumulan, ya. Saudara, supaya pintu yang berabad-abad tertutup itu terbuka. Apa itu, saudara? Itu jelas pintu surga. Pintu surga berabad-abad tertutup. Ribuan tahun itu tertutup bagi umat manusia. Kenapa? Karena umat manusia telah jatuh dalam dosa. Jadi dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Ya, jadi dosa itu nggak enak. Dosa itu menjauhkan manusia dari Allah. Dosa itu menutup pintu surga. Manusia tidak bisa masuk surga. Makanya dalam Mazmur 15 dikatakan, siapakah yang dapat menumpang di kemahmu, ya Allah? Ya. Siapakah yang bisa masuk ke dalam surga? Ya, itu sebuah pergumulan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa masuk. Siapakah yang bisa menumpang ke dalam kemahmu, ya Allah? Jadi saudara, orang yang bisa masuk ke sana
Tidak ada orang yang bisa masuk ke sana. Maka karena itu saudara, Yesus datang ke dalam dunia. Ya, dia membuka jalan sehingga saudara dia bisa masuk ke sana untuk menjadi perwakilan kita. Ya, jadi saudara, Yesus itu dia datang ke dalam dunia itu sebenarnya salah satu tujuan utamanya itu untuk membuka pintu yang berabad-abad telah tertutup. Jadi pintu surga itu ditutup oleh karena ada dosa. Ya, makanya saudara, Yesus datang ke dalam dunia. Jadi makanya tadi kalau sampai Yesus naik ke surga, itu artinya pintu surga telah terbuka. Ya, pergumulan dari Mazmur ini, pergumulan doa dikatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapa yang bisa masuk ke sana? Ya, ingat tidak ada manusia berdosa yang bisa masuk ke sana. Tapi Yesus sebagai Allah dan manusia, dia Raja kemuliaan, dia bisa masuk ke sana. Ya, makanya bersyukur kalau sampai kita kenal Yesus itu siapa. Ya. Halo, amin. Nah, saudara, jadi dulu perhatikan baik-baik, orang berdosa itu jauh dari Allah. Semua kita dulu adalah orang yang jauh dari Allah. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 14. Sama-sama kita baca Efesus 2 ayat 14. 1, 2, 3. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi saudara, Yesus datang ke dalam dunia itu untuk merobohkan tembok pemisah. Allah dan manusia terpisah. Lalu Yesus datang untuk menghancurkan tembok pemisah itu melalui kematiannya di kayu salib. Ya. Jadi saudara, melalui kematiannya dia menyatukan kembali antara Allah dan manusia. Dia satukan. Ya. Jadi saudara, dalam karya Yesus, dalam karya penyelamatan, salah satu pekerjaan Yesus yang besar yaitu dia datang untuk menghancurkan tembok pemisah. Dan untuk menghancurkan tembok pemisah itu dia harus mati di kayu salib. Ya. Artinya sampai Yesus naik ke surga nantinya, itu artinya tembok pemisah itu benar-benar sudah dihancurkan. Artinya saudara, perpisahan antara Allah dan manusia itu sudah dihancurkan dan dibuktikan oleh Yesus masuk surga. Jadi Yesus masuk surga itu, ya itu artinya dia membawa manusia kembali untuk masuk surga. Artinya manusia melalui Yesus telah layak untuk bisa bersekutu kembali dengan Allah. Nah, jadi saudara, ini hal yang sangat fundamental, ini sangat mendasar dalam keselamatan Kristen. Jadi saudara, makanya orang Kristen itu begitu kuat, ya, bahwa yakin kalau mati itu bisa masuk surga. Kenapa ada orang Kristen yang begitu punya keyakinan yang kuat bahwa mati itu pasti masuk surga? Kenapa? Karena memang saudara, pintu itu sudah dibuka. Pintu surga itu sudah dibuka. Ya, pintu surga yang dulu tertutup itu sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Sampai dia bisa masuk, terobos, saudara, masuk sampai ke surga. Dan itu adalah bukti, itu adalah tanda bahwa surga telah terbuka buat kita. Ya. Nah, saudara, kita lihat dalam Ibrani 6 ayat 10. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis, jadi dia membuka jalan buat kita. Ya, sebenarnya saudara, ini menjadi harapan bagi kita. Ini menjadi sebuah pengharapan. Saudara, kenapa? Karena kita punya peluang untuk bisa masuk surga. Artinya kita punya peluang untuk bisa bersekutu kembali dengan Allah. Dan ini saya bilang ini merupakan pengharapan yang besar. Ya, dalam dunia saudara perhatikan, ada banyak orang sebenarnya tidak punya pengharapan. Ya, dalam dunia ini banyak sekali orang tidak punya pengharapan. Ya, apalagi pengharapan untuk masuk surga. Saudara, banyak orang tidak punya pengharapan untuk masuk surga, tapi orang percaya
punya pengharapan untuk masuk surga. Ya, makanya orang-orang percaya itu, kalau orang percaya yang serius, yang benar-benar percaya, saudara, kita melihat tentu kehidupannya berbeda dengan banyak orang. Kenapa saudara? Ya karena saudara, orang-orang percaya itu dia punya pengharapan besar. Ya, dia punya pengharapan yang begitu besar bahwa dia akan mendapatkan sesuatu yang Allah sediakan, yaitu surga. Ya, bisa masuk surga, bisa punya surga, bisa masuk ke dalam surga, itu sebuah sukacita yang besar. Makanya pernah Tuhan Yesus berkata, ya, jangan kamu bersukacita karena setan-setan itu takluk kepada kamu, tapi karena namamu tertulis dalam buku keselamatan, namamu ada dalam masuk surga. Ya, saudara, artinya bahwa sebenarnya sukacita besar kita itu adalah karena kita punya tempat di surga. Makanya dikatakan satu orang bertobat, ribuan malaikat bersuka cita. Itu adalah sukacita besar kita. Ya memang sih, mungkin kalau waktu kita misalnya kita terima uang, apalagi misalnya uang banyak, kita tentu bisa bersukacita. Tapi saudara perhatikan bahwa sukacita itu nggak ada bandingannya dengan sukacita yang dimana Allah menyediakan surga buat kita. Ya, itu adalah sukacita besar. Orang sampai kalau tahu orang tahu bahwa dia punya surga, dia bisa masuk dalam surga. Orang-orang begitu rela mengorbankan apapun. Ya, rela mengorbankan seluruh hidupnya untuk surga itu. Ya, misalnya contoh Musa, saudara. Musa itu sebenarnya di Mesir dia sudah punya kerajaan. Dia akan menjadi seorang pewaris dari kerajaan Firaun. Artinya dia sudah kaya secara ekonomi, secara kekuasaan. Ya, semua dia melimpah. Di sana dia begitu melimpah. Tapi kenapa kalau dia harus meninggalkan Mesir? Ada apa? Mesir dia tinggalkan. Dia tidak mau disebut anak putri Firaun. Kenapa dia tinggalkan Mesir? Kenapa dia lari dari Mesir? Padahal di sana dia sudah enak. Di sana dia sudah punya kekuasaan. Di sana dia nggak perlu nyuci baju sendiri, tinggal dia perintah orang. Semua urusan beres buat dia. Tapi Musa meninggalkan Mesir. Kenapa? Karena dia tahu, saudara, kekayaan Mesir itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekayaan surga. Bagi Musa surga itu jauh lebih berharga, jauh lebih kaya, lebih mahal dibanding dengan kekayaan Mesir. Makanya Musa meninggalkan Mesir, sekalipun dia dikejar-kejar oleh Firaun. Dia tinggalkan Mesir, dia hanya menjadi seorang peternak domba di Midian. Sangat tidak enak. Dia menderita, dia tertekan. Tetapi Musa mengambil keputusan untuk pergi dari Mesir. Ada apa? Itu karena itu tadi dia punya Dia punya pengharapan. Dia punya pandang yang jauh ke depan. Dia melihat pada kekayaan Kristus. Ya, dia melihat kemuliaan Allah yang besar di dalam surga. Nah, saudara, maka karena itu Musa rela meninggalkan Mesir. Halo, amin. Ya, orang yang sudah memahami ini, dia rela meninggalkan apapun. Termasuk saudara meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan pada Allah. Kalau Anda benar-benar tahu ada surga buat Anda ada surga yang disediakan Allah buat kita, maka Anda akan mau meninggalkan hal yang remeh-remeh. Ya. Hal yang remeh itu ya hal yang merupakan dosa. Memang dosa itu bisa menjadi kenikmatan pada waktu tertentu. Tapi ingat baik-baik, dosa itu sebenarnya pada akhirnya itu akan menghancurkan. Ya. Dosa itu pada akhirnya akan merusak kehidupan kita. Makanya orang yang tahu apa yang Allah sediakan buat dia, kalau dia tahu surga ada buat dia, maka tentu orang itu akan rela meninggalkan semuanya. Ada orang-orang yang kelaparan, tapi mereka tidak mau mencuri.
Ya, mereka tidak mau mencuri. Kenapa? Karena mereka tahu mereka adalah milik sorga. Mereka punya sorga, maka mereka lebih bagus lapar daripada mencuri. Ya, ada orang-orang yang rela miskin, padahal sebenarnya untuk menjadi kaya dia punya banyak kesempatan. Misalnya dia bisa mencuri, tapi kenapa rela menjadi miskin? Ya, rela menderita karena mereka tahu ada pengharapan, ada hal yang akan disediakan Allah bagi dia yang lebih besar daripada itu. Jadi kalau sampai kita tahu ada surga bagi kita, ada surga disediakan Allah bagi kita, maka seharusnya hal yang remeh-remeh ya itu tidak kita ambil, itu kita tidak pertahankan. Ya, makanya anak-anak muda, ya mereka yang tahu surga, maka mereka menjadi pelayan Tuhan. Ada anak-anak muda yang mereka berjuang supaya sebuah daerah bisa dimenangkan. Kenapa mereka mau memenangkan sebuah daerah? Ya karena mereka tahu mereka itu orang-orang surga, orang-orang yang punya tempat di surga. Mereka rela untuk bekerja keras pergi untuk memberitakan Injil. Hudson Taylor itu seorang seorang dokter. Ya, saudara, ketika dia tamat dari kedokteran, bukannya dia buka praktek untuk membuka praktek kedokteran, tapi malah dia pergi ke Cina dan di sana apa? Dia melakukan pelayanan misi. Dia memberitakan Injil di sana. Dia buka pelayanan misi. Saudara, dia bukan tamat kedokteran lalu dia kerja jadi seorang dokter. Enggak, itu malah dia lepaskan. Kalau kita pikir ngapainnya, dia sekolah kedokteran bertahun-tahun, habiskan uang, waktu, tenaga untuk kesana. Tapi setelah tamat, bukan dia buka praktek kedokteran, tapi malah dia memberitakan ini. Ada apa? Dia rela malah pergi ke pelosok-pelosok, menderita di sana. Saudara, karena dia tahu ada surga yang Allah sediakan buat dia. Kalau ada orang tahu bahwa dia punya surga, maka pasti yang remeh-remeh, pasti yang duniawi itu akan dilepaskan. Halo, amin. Jadi saudara, perhatikan hal penting dalam kenaikan Yesus adalah poin pertama bahwa surga sudah terbuka. Surga sudah tersedia buat kita. Surga sudah bisa kita masukin. Ya. Nah, makanya saudara, kita menjadi orang yang punya pengharapan, punya gairah dalam hidup. Ya. Lanjut. Yang kedua, apa saudara hal penting dalam kenaikan Yesus? Saudara, yang kedua, dalam hal kenaikan Yesus itu membuktikan bahwa misi Yesus dalam penyelamatan umat manusia benar-benar sempurna. Ya, ini penting. Ya, tujuan utama Yesus turun ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dengan mati di salib untuk membayar dosa. Jadi kita tahu Yesus turun ke dalam dunia itu bukan hanya sekedar dia turun ya tanpa tujuan. Saudara, saya mau katakan Yesus tidak akan turun ke dalam dunia kalau dia tidak punya tujuan. Jadi setiap kehidupan Yesus itu ada tujuan. Dia datang ke dalam dunia tentu ada tujuan. Ya. Ada orang bilang kalau manusia misalnya tidak jatuh dalam dosa, Yesus tetap turun ke dalam dunia. Saudara, kalau Yesus tidak jatuh kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah Yesus tetap turun ke dalam dunia? Apakah dia harus turun walaupun manusia tidak jatuh dalam dosa? Saudara, perhatikan baik-baik, Yesus turun ke dalam dunia karena manusia telah jatuh dalam dosa. Artinya, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, Yesus tidak perlu turun. Ngapain dia turun ke dalam dunia kalau memang manusia tidak jatuh dalam dosa? Nah, jadi saudara perhatikan, dia harus turun ke dalam dunia karena manusia telah jatuh dalam dosa. Maka karena itu dia harus mati. Lalu selanjutnya, dan kebangkitan menunjukkan kemenangan atas dosa dan iblis. Jadi Yesus kan dia mati itu untuk menanggung dosa, menyelesaikan dosa. Lalu saudara dia bangkit,
itu artinya tanda, bukti dosa sudah dikalahkan. Dosa sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus, dan itu dibuktikan oleh kebangkitan. Nah, saudara, kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa pekerjaannya sudah selesai dan sempurna dan telah diterima Allah, sehingga Yesus diterima kembali masuk sorga. Ya, jadi artinya kalau sampai dia naik ke sorga, itu menunjukkan bahwa pekerjaannya itu benar-benar sudah diterima Allah. Kalau Allah tidak menerima apa yang dikerjakan Yesus, maka dia belum bisa masuk surga. Yesus belum bisa masuk surga. Tapi saudara perhatikan, Yesus telah naik ke surga. Ya, jadi kenaikan ke surga itu menandakan pekerjaannya, ya, setelah selesai dan telah sempurna. Apa yang dikerjakan Yesus itu telah memuaskan hati Allah. Ya, jadi kalau sampai dia masuk surga, berarti dia adalah manusia atau pribadi yang berkenan pada Allah. Jadi saudara, itu bukti kenaikan Yesus itu merupakan, ya, bukti bahwa pekerjaannya sudah selesai. Pekerjaan Yesus dalam penyelamatan sudah sempurna, sehingga dia layak kembali ke surga. Ingat, Yesus dia dari surga, dia datang dari surga dan dia kembali ke surga. Kalau sampai dia sudah kembali, berarti misi pekerjaannya sudah tercapai. Ya, jadi kenaikan Yesus ke surga itu adalah sebuah bukti bahwa karya penyelamatan Tuhan Yesus itu telah diterima oleh Allah Bapa. Telah pekerjaannya sempurna, pekerjaannya telah selesai. Jadi saudara perhatikan baik-baik, Yesus dalam bekerja untuk menyelamatkan kita, itu pekerjaannya sempurna. Yesus kerjanya nggak tanggung-tanggung. Dia bukan hanya mati di salib. Coba misalnya kita pikir kalau dia Yesus hanya mati di salib, lalu dia nggak bangkit, dia nggak naik ke surga. Nah, saudara, kematian itu nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Atau dia bangkit, dia mati bangkit, tapi dia nggak naik ke surga. Misalnya dia pergi ke mana, misalnya ke Aceh, tinggal di Aceh, atau misalnya dia tinggal di Papua. Saudara, bukan untuk itu. Dia memang harus naik ke surga kembali. Nah, saudara, itu bukti bahwa pekerjaannya sudah selesai. Apa pekerjaannya? Halo, apa pekerjaan Yesus? Pekerjaannya untuk menyelamatkan manusia. Saudara, ada banyak pekerjaan Yesus. Yang pertama, perhatikan ya, pekerjaan Yesus itu adalah mencipta. Itu pekerjaan yang pertama. Allah menciptakan. Lalu saudara, pekerjaan Tuhan Yesus yang lebih besar dari mencipta adalah menyelamatkan. Dia menyelamatkan manusia. Jadi bukan dia hanya ciptakan manusia lalu dibiarkan, tapi Yesus, saudara, dia ciptakan manusia, tetapi bukan hanya dia ciptakan, dia juga selamatkan. Ya. Ada teori-teori berkata, habis Allah menciptakan dunia lalu dia biarkan begitu saja. Jadi dunia ini berkembang apa adanya. Saudara, tidak. Allah mencipta, terus yang kedua dia menyelamatkan, yang ketiga apa? Melihara. Dia pelihara. Jadi apa yang dia kerjakan itu dia pelihara, termasuk kita. Saudara yang sudah percaya itu akan dipelihara. Iman kita akan dipelihara sehingga iman kita nggak hilang. Jadi bukan dia hanya kasih kita penebusan, lalu dia biarkan kita, ya udah percaya atau tidak terserah kamu ya. Saya sudah mati buat kamu, surga saya sudah buka buat kamu. Sekarang terserah kamu. Saudara, bukan hanya begitu. Tuhan kasih kita iman, tapi dia juga pelihara iman kita, sehingga iman kita itu tetap terjaga sampai nanti kita ketemu di surga. Jadi saudara lihat, pekerjaan Tuhan itu sempurna. Apa yang dikerjakan Yesus itu sempurna. Nah, jadi nggak ada yang cacat dalam pekerjaannya, nggak ada yang Tuhan Yesus lalai dalam mengerjakan apapun. Saudara,
bagi kita yang dipilihnya pekerjaannya sempurna. Kalau dia pilih kita, maka otomatis kita pasti diselamatkan. Ya. Nah saudara, jadi yang kedua, bahwa kenaikan Yesus itu adalah untuk apa? Untuk membuktikan bahwa pekerjaannya sempurna sudah selesai. Tujuannya, misi kedatangannya ke dalam dunia sudah selesai. Nah saudara, tadi pekerjaan Yesus apa? Mencipta, menyelamatkan, memelihara. Satu lagi apa? Ada satu. Jadi dia punya pekerjaan 4. Mencipta, memelihara, boleh yang kedua memelihara, baru yang ketiga menyelamatkan, yang keempat apa? Menghakimi. Saudara, dia akan datang kembali dan akan menghakimi. Itu tidak main-main. Halo men? Nah saudara, itu karyanya sudah sempurna, tinggal satu yang belum, menghakimi. Itu belum waktunya. Ya. Dia akan menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati. Ya, mau Anda mati di laut, mau Anda mati di udara, itu akan dikejar. Anda akan tarik kembali dan Anda akan dihakimi pada suatu saat. Ya. Nah ini pekerjaan yang belum selesai. Masih ada satu pekerjaannya, yaitu dia akan datang untuk menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati. Makanya orang yang mau bunuh diri itu sebenarnya orang yang bodoh. Ya, ada orang dia bermasalah lalu bunuh diri, mau mati sebelum waktunya. Saudara, tunggu Anda mati sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya, Anda jangan bunuh diri. Ya. Nah, saudara, yang ketiga, apa arti atau pentingnya, hal penting dalam kenaikan Yesus? Saudara, bagian yang selanjutnya penting, menyediakan tempat bagi orang percaya. Mari kita baca ayat ini. Ayat Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 3. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hati. Percayalah pada Allah, percaya juga pada aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara, untuk apa Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saya, bagi saudara, bagi semua orang percaya. Ya, makanya bilang jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Ini saudara luar biasa. Ya, Allah dalam penyelamatan kita, dia menyediakan tempat bagi kita. Dia naik ke surga, dia nggak buru-buru naik ke surga datang lagi, enggak. Di surga dia mengerjakan tempat buat kita. Rupanya saudara, mengerjakan tempat untuk kita itu berbeda ketika dia mencipta. Menciptakan dunia begitu mudah bagi Tuhan Yesus. Dia bilang, terang jadi, terang. Hanya mengucap saja, hanya berkata saja, itu langsung terjadi. Tapi surga, saudara, untuk membentuk surga buat saudara, buat saya, dia harus mati, dia harus berkorban. Terus dia pulang ke surga, dia sediakan tempat lagi bagi kita. Dia bangun rumah buat saudara dan saya. Saya nggak tahu nanti kira-kira rumah saudara berapa besar di sana. Lebih besar mana rumah saya atau rumah saudara nanti di sana? Ya, berapa besar nanti ukuran? Pasti ada kaplingan di sana saudara. Ya, ada kaplingan surga, ada kaplingan benar. Makanya kan dibilangkan rumah, kan katanya, kan kata di sini kan rumah. Bukannya nanti surga itu jadi melempung begitu. Ya. Semua pohon-pohon hijau tanpa rumah. Saudara, di surga itu ada rumah. Ya, melampaui nanti indahnya mall-mall dunia ini. Ya, saudara, siapa yang pernah mall mana yang paling indah di Lampung ini? Mall apa? Yang paling bagus? Hah? Apa Bu Cinta? Mall apa? Nggak tahu. Berarti jarang ke apa ini? Jarang ke mall. Wah, ini Pak Junta ini gimana ini?
Jarang ngajak ke boleh Pak? Ya, mal mana yang paling bagus di sini? Sepertinya apa ya? Transmart ya? Hah? Ya kalau saya sih di Lampung nggak ada mall yang bagus ya, jelek-jelek semua. Ya paling mall yang agak bagus itu saya lihat ya MBK. Ya, apalagi kalau misalnya Ramayana, wah itu kumuh. Ya, apalagi Robinson, Ramayana Robinson di apa? Itu jelek benar ya. Nah saudara perhatikan, tapi Tuhan bukan hanya menyediakan mall-mall seperti itu. Dia menyediakan rumah yang tentu terbaik. Hanya memang perhatikan baik-baik, setiap kita nanti beda-beda. Ya, kenapa beda-beda? Karena saudara itu tergantung pada pekerjaan kita. Masuk surga gratis. Perhatikan baik-baik, masuk surga gratis cuma oleh pengorbanan Yesus. Tapi untuk punya tempat kedudukan di surga, rumah di surga, berapa besar, berapa kecilnya tempat buat Anda, itu tergantung pada pekerjaan Anda hari ini. Kalau Anda hari ini banyak tidurnya, banyak malasnya, tidak bekerja melayani Tuhan, tidak memberitakan Injil, maka rumah Anda nanti paling ya 3x4 atau 2x2. Tapi 2x2 pun pasti jauh lebih bagus daripada rumah-rumah subsidi di sini. Halo, amin? Iya, kalau rumah subsidi di dunia ini ya ditendang sedikit udah goyang dia. Ya. Nah, tetapi saudara, Allah melalui Yesus menyediakan surga, menyediakan rumah buat kita. Makanya inilah sebenarnya yang membuat kita semangat hidup itu. Walaupun kita miskin dalam dunia, tapi kita tetap semangat. Halo, amin? Walaupun mungkin kita sakit-sakitan dalam dunia, walaupun kita mungkin tidak populer, tidak ternama, tidak punya kedudukan yang hebat dalam dunia, tapi kita punya pengharapan, kita tetap semangat hidup. Kenapa? Karena saudara, Allah menyediakan surga buat kita. Ya, saya saudara melihat rumah-rumah di mana-mana terus secara manusia, saya sebenarnya juga kepingin punya rumah yang bagus. Ya, saya melihat rumah yang bagus bertingkat. Secara manusia itu saya punya keinginan. Saya punya rumah yang bagus, terus ada ruang tempat di mana orang bisa beribadah. Itu punya bayangan seperti itu. Tapi saya pikir gini, kalaupun tidak terjadi, itu tidak persoalan. Halo, amin? Saya kalau ibu ya, kalau ditanya mau rumah yang mana, kalau ibu dia konsep ibu mau rumah yang kecil, sederhana, tidak terlalu lebar, tidak terlalu besar, supaya jangan ribet dalam menyapu membersihkan. Kalau saya konsepnya beda, saya maunya punya rumah yang besar dan punya aula yang besar untuk tempat beribadah. Saudara, saya nggak tahu itu kapan terjadi. Itu maksud saya itu punya pribadi, bukan punya gereja. Ya, kalau seperti ini kan ini bukan punya saya, ini punya yayasan. Nah saudara, saya punya keinginan begitu, tapi dalam hati saya tetap semangat. Kalaupun tidak terjadi, tidak persoalan. Halo, amin? Tidak persoalan. Kenapa? Karena bagaimanapun yang pasti saya punya rumah di surga. Itu nggak bisa tahu menawar, itu pasti saya punya. Ya. Kalau dalam dunia saya nggak punya apartemen, dalam dunia saya nggak punya rumah mewah. Tapi kalau punya juga syukur. Halo, amin? Kalau punya kan syukur juga. Bisa kita punya apartemen di rumah kan, apartemen di Jakarta misalnya. Kalau kita jalannya ke sana kan enak, tinggal nginep, nggak lagi perlu ke hotel-hotel kemana. Saudara, memang enak kalau kita punya rumah yang mewah, bagus, punya apartemen dan sebagainya. Tapi saya mau katakan itu nggak ada apa-apanya. Itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Allah sediakan, dibanding dengan surga yang disediakan Allah bagi kita. Nah saudara, sekarang persoalannya bagaimana supaya punya rumah yang baru di surga. Saudara perhatikan bahwa itu tergantung pengorbananmu. Halo, amin? Nggak mungkin nanti begini saudara, Anda malas-malas, Anda banyak tidurnya, Anda kerjanya santai, tapi maunya rumah besar di surga.
punya tempat yang enak di surga. Ya nggak mungkin. Ingat ya, dalam surga itu ada tingkatan. Ada orang yang paling tinggi tempatnya, ada orang yang paling rendah. Pernah siapa itu para murid Yesus memperdebatkan siapa yang sebelah kiri Yesus, siapa yang di sebelah kanan. Siapa itu Yakobus sama Yohanes. Nah, mereka bertengkar. Siapa yang di sebelah kanan? Siapa yang di sebelah kiri? Sampai mereka meminta sama ibunya itu, tolong bilang supaya nanti sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Saudara, apa kata Tuhan Yesus? Dia bilang, siapa yang mau terbesar dalam kerajaan surga, dia akan menjadi apa? Terendah. Dia akan menjadi pelayan. Saudara, kunci kita punya tempat di surga lebih besar, punya tempat yang lebih tinggi. Saudara, satu-satunya jalan melayani. Anda tidak melayani, ya nanti paling ada di pinggirnya. Paling di pinggiran lah. Seperti misalnya kan di kota Bandar Lampung kan ada pinggirannya. Ya, ada orang kan misalnya dia punya uang kecil sedikit, misalnya dia punya uang 200 juta. Ya, ditanya mau rumah yang mana? Maunya rumah yang besar. Oh, rumah yang besar. Itu di mana? Orang pasti sadar kalau 200 juta nggak mungkin dia bisa ngambil rumah yang pas di pinggiran di jalan besar protokol, nggak mungkin. Pasti dia bilang minta di pinggiran. Jadi orang itu sadar dia hanya uang 200 juta, dia paling dapat rumah pinggiran, tapi masih dalam kota Bandar Lampung. Ya, jadi kalau misalnya kita malas-malasan, santai-santai, tidak kerja keras, maka saudara, kita nanti di sana pasti di pinggiran. Tapi di pinggiran pun enak. Halo, amin? Kan orang-orang yang tidak punya semangat itu misalnya, yang penting di pinggiran nggak apa-apa. Ada juga orang bilang, di surga itu saya dibikin jadi tukang sapu juga nggak apa-apa. Ya, artinya orang-orang ini ya mengharapkan sedikit, nggak mau mengharapkan yang lebih besar. Tapi saudara perhatikan bahwa Yesus menyediakan bagi kita sesuatu yang besar. Ya, makanya Paulus bilang kalau dibanding dengan penderitaan kita sekarang, dengan penderitaan kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita, itu jauh lebih besar. Makanya saudara perhatikan baik, selama kita masih hidup ini, jangan putus melayani Tuhan. Dimanapun Anda berada, dimana Anda kerja, perhatikan di sana, terus saudara melayani Tuhan. Terutama dalam hal memberitakan Injil. Beritakan Injil, sampaikan Injil pada orang lain. Oke, lanjut saudara. Jadi hal penting dalam kenaikan Yesus yang ketiga tadi adalah bahwa dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Terakhir saudara yang saya tulis di sini, tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari dalam hal kenaikan Yesus. Tapi saudara perhatikan, ini poin-poin penting saja yang bisa saya sampaikan. Nah saudara, yang terakhir, keempat, kenaikan Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Mari kita baca saudara dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kita melihat di sini beberapa hal, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu, kita ulang sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya daripada mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia di surga. Dan ya, oke. Nah saudara, ayat 8 sampai ayat 11 ini, saudara, ini berbicara penekanan di sini adalah supaya memberitakan Injil. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, jangan pergi dulu dari Yerusalem, tunggu dulu di Yerusalem. Tunggu apa? Tunggu supaya sampai Roh Kudus turun. Lalu dia bilang nanti
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Kamu akan memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, penekanan dalam penekanan Yesus di sini, perhatikan, penekanannya supaya jadi saksi. Ya, jadi saudara, bukan yang lain, tapi yang ditekankan dalam kenaikan Yesus supaya jadi saksi, menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, jadi ada pekerjaan besar yang Allah sediakan bagi kita, yaitu beritakan Injil. Saudara, lakukan ini. Anda dimanapun, Anda lakukan pemberitaan Injil. Makanya perhatikan, sebelum saudara memberitakan Injil, saudara siap dulu secara pengetahuan intelektual. Saudara harus siap, saudara tahu siapa Yesus, saudara tahu apa yang dilakukan Yesus, kenapa manusia berdosa harus diselamatkan, dan bagaimana supaya selamat. Saudara harus memberitakan itu. Ya, dikatakan. Nah, saudara perhatikan, habis Yesus berbicara kamu akan menjadi saksi. Lalu saudara dikatakan ayat 9, sesudah mengatakan demikian. Jadi ini kata-kata Yesus terakhir sebelum naik, dia berkata supaya jadi saksi. Ingat juga dalam Matius pasal berapa? Matius pasal 28 ayat 19-20. Dikatakan, pergilah jadikan bangsa muridku. Itu amanat agung. Saudara, kenaikan Yesus ke surga sangat berhubungan erat dengan pemberitaan Injil. Dia naik ke surga, di sana dia duduk di surga. Ya, saudara, sampai nanti dia datang kembali. Jadi kalau sampai Yesus belum datang lagi, itu artinya pemberitaan Injil masih belum selesai. Ya, jadi saudara, kenaikan Yesus itu memberitakan kita supaya kita memberitakan Injil. Nah, saudara perhatikan di sini ayat 9, sesudah yang mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ke surga. Nah saudara, ini perhatikan yang poin-poin terakhir ini. Waktu Yesus naik ke surga, lalu para murid bagaimana? Coba dilihat ayatnya. Apa yang sedang Yesus? Ketika Yesus naik ke surga, lalu para murid ngapain? Hah? Gimana? Menatap? Loh, perhatikan ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Jadi mereka waktu Yesus naik, mereka melihat, memandang Yesus. Nah saudara, waktu mereka menatap ke langit, Yesus sudah naik, artinya sudah tertutupi dari pandangan mereka, sudah tidak lihat Yesus lagi. Tapi anehnya mereka ini masih natap lagi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu yang naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dari dekat mereka. Nah, ada tiba-tiba malaikat datang. Lalu, saudara perhatikan apa kata malaikat? Dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Loh, kenapa kau ditanya begitu? Kenapa kau diingatkan begitu? Kan mereka menatap ke langit, apa salah? Kan Yesus naik ke surga, lalu ditatap ke langit. Kenapa mereka ditegur malaikat? Kenapa kamu terus menatap ke langit? Apa nggak boleh berarti? Malaikat dua orang datang, bukan yang satu lagi. Dua orang datang berpakaian putih dan berkata pada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Nah ini kan ada sebuah pertanyaan para mereka, mengapa? Ada apa kamu ini kok menatap ke langit? Ya pasti kan para murid kan Yesus baru bertanya. Kan begitu cara jawab, kan dia baru nanya.
Nah, tapi kenapa kok malaikat sampai datang menegur mereka dalam hal itu? Saudara perhatikan baik-baik. Di sini masalahnya para murid memandang ke langit, padahal Yesus sudah hilang, sudah menghilang, sudah tertutup oleh awan, tidak kelihatan lagi. Tapi mereka masih lihat terus. Nah, malaikat berpikir, wah nanti takutnya sampai semalam mereka menatap terus ke langit. Jadi saya pikir mereka melihat ke langit itu bukan langsung pergi dari situ. Mereka dulu mengambil tempat lalu terus melihat ke langit. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini malaikat datang menegur mereka. Jadi nggak boleh terus melihat ke langit. Kenapa kamu melihat ke langit terus? Kenapa kamu tatap langit terus? Kan Yesus kan sudah pergi. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini orang Kristen yang bagaimana? Ini orang Kristen yang suka terpesona pada Yesus. Terpesona pada kehebatan Yesus, terpesona pada keajaiban Yesus. Saudara, terpesona sebenarnya tidak salah. Tapi kalau hanya terpesona melihat Yesus, Anda hanya menatap ke langit, melihat kehebatan Yesus, Anda hanya seperti itu nggak ada berguna. Ya, nggak akan ada gunanya. Makanya para malaikat bilang, kenapa kamu terus menatap ke langit? Nah, saya mau katakan ada golongan Kristen yang hanya menatap kuliahnya, hanya melihat. Mereka tidak melakukan apa-apa. Lupa apakan pekerjaan utamanya. Orang-orang Kristen ini hanya menatap ke langit. Mereka hanya memuji-muji Tuhan. Ini sih sebenarnya kebanyakan orang karismatik ini. Ya, saudara, terpesona memuji Tuhan, menyembah Tuhan sebenarnya tidak salah. Perhatikan ya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengangkat puji-pujian bagi Allah itu tidak salah. Tapi kalau hanya saudara melakukan itu, Anda lupa dengan pekerjaan saudara melayani Tuhan, memberitakan Injil, itu akan dapat teguran. Itu yang tadi hanya menatap ke langit. Jadi mereka ini saudara hanya menatap ke langit, mereka tidak pergi, mereka tidak siap untuk melakukan sesuatu. Jadi makanya malaikat sampai harus turun memperingati mereka. Kenapa kamu terus berdiri dan melihat langit? Lalu saudara, para malaikat menyadarkan mereka, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat naik ke surga. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saudara, malaikat datang menegaskan akan kedatangan Yesus kembali. Jadi saat Yesus naik, yang perlu kita ingat dia akan datang kembali. Nah, saudara, sebelum dia datang kembali, ini penting bagi kita, yaitu memberitakan Injil. Jadi jangan hanya terpesona menatap ke langit, jangan hanya terpesona melihat kehebatan Yesus, jangan hanya terpesona melihat karya Yesus, tapi lebih dari itu Anda harus berbuat sesuatu, beritakan Yesus. Itu yang tadi di ayat 8. Kamu akan jadi saksi. Saudara, putuskan dalam hidupmu, dimanapun Anda berada nanti. Ya, mungkin tidak selamanya kita ada di sini. Dimanapun Anda pergi, dimanapun Anda ada, jangan sampai saudara kehilangan kesempatan untuk memberitakan Injil. Beritakan Injil. Beritakan Injil, beritakan Injil. Saudara, sederhana, memberitakan Injil itu sederhana. Saudara tahu siapa Yesus, sampaikan pada orang. Kalau Anda tidak percaya Yesus, lalu bagaimana Anda bisa diselamatkan? Saudara, lakukan pekerjaan memberitakan Injil ini. Inilah pekerjaan kita yang ditinggalkan oleh Yesus. Dia naik ke surga supaya pekerjaan itu kita ambil alih. Supaya pekerjaan penginjilan itu bukan dia lagi yang melakukan. Dia sudah cukup mati bagi kita. Dia sudah cukup mengerjakan keselamatan bagi kita. Sekarang berita itu, pemberitaan ini harus lewat kita. Allah tidak memakai malaikat, Allah memakai kita. Kalau sampai saudara tahu ini, itu artinya Anda istimewa. Anda melakukan tugas ini, berarti Anda adalah orang yang khusus di dalam pandangan Tuhan. Jadi saudara, ini kesempatan bagi kita, kesempatan bagi saudara untuk memberitakan Injil. Jangan menjadi orang Kristen yang diam, hanya terpesona, hanya terpaku melihat kehebatan Yesus, tapi Anda tidak pernah memberitakan tentang Yesus. Jangan hanya menatap ke langit,
tapi beritakan Yesus. Sampaikan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain bisa diselamatkan. Saudara, saya mau katakan pekerjaan yang paling besar gereja adalah pekerjaan dalam pemberitaan Injil. Ya, saudara, proyek besar gereja adalah proyek dalam memberitakan Injil. Saudara, pemberitaan Injil itu butuh orang, butuh dana, ya, butuh saudara sarana-sarana. Jadi saudara, berdoalah supaya Tuhan memakai Anda untuk menopang pekerjaan Injil. Ya, ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyokong lewat keuangan. Saudara, kalau Tuhan pakai Anda untuk menyokong keuangan, lakukan dengan serius. Ya, sokong pelayanan penginjilan itu dengan uang, dengan dana. Kalau saudara dipakai Tuhan dengan tenaga, saudara pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil, saudara lakukan dengan baik. Saya terus terang saudara, nanti di masa-masa, mungkin di masa-masa umur saya sudah berakhir, saya kepingin keliling. Saya kepingin keliling Indonesia untuk pekerjaan saya hanya bisa memberitakan Injil. Saya mau begitu. Saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan, karena saya tahu di daerah-daerah banyak orang yang tidak tahu tentang berita keselamatan. Jadi saudara, ambil kesempatan itu, ambil waktu untuk melakukan itu. Kalau ada kemampuan, ada uang, jangan hambur-hamburkan uang Anda. Pakai uang Anda untuk biaya pemberitaan Injil. Ya, termasuk biaya untuk menyekolahkan anak-anak sekolah teologi, sekolah Alkitab. Saudara, kita perlu ada uang untuk menyekolahkan, ya, supaya nanti ada muncul para pemberita Injil yang serius. Jadi makanya kalau saudara ada uang, jangan hambur-hamburkan uang untuk berfoya-foya, hanya untuk makan, hanya untuk minum, hanya untuk kepuasan kita diri sendiri. Tapi siapkan keuangan Anda untuk menopang pekerjaan Tuhan. Saudara, ini adalah perintah Yesus sebelum dia naik ke surga. Ini adalah perintah yang paling penting. Saya mau katakan, kalau ada uang, jangan hanya untuk habis-habisan untuk hal-hal yang tidak penting yang duniawi, tapi lakukanlah sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, buat anak-anak, mungkin kalau Anda mau terima uang dari mana, mungkin Anda kerja dan dapat uang, sisihkan uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pakai sendiri hanya untuk jajan. Pakai uang sebagiannya untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun uang itu tidak seberapa, mungkin Anda hanya terima uang 100.000, tapi punya komitmen dalam hatimu, sisihkan sebagiannya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saudara, saya mau katakan, apa yang Anda tabur itu tidak pernah sia-sia. Itu nanti akan menjadi penentu Anda punya rumah besar atau punya rumah kecil di surga. Kalau Anda tidak pernah berkorban, nggak mungkin Anda punya rumah yang indah di surga yang paling bagus, yang paling besar, nggak mungkin. Tapi kalau Anda hari ini berkorban, menyisihkan uang Anda untuk pekerjaan Tuhan, maka saya percaya apa yang Anda korbankan itu tidak berhasil sia, dan itu akan menjadi penentu saudara akan dapat upah besar atau dapat upah kecil di surga. Kalau Anda tidak lakukan apa-apa, nanti Anda juga di surga tentu tidak mungkin punya tempat yang tinggi atau punya kedudukan yang besar. Tidak mungkin. Tapi bagi saudara yang melayani Tuhan, makin melayani, makin rendah hati, Anda akan memiliki rumah besar di surga. Anda akan punya tempat yang tinggi di surga. Oke, itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan ini menjadi berkat.